Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello learners, welcome again in my channel. This is my fifth video in learning English. Okay, we are going to discuss about pronoun, but as usual, subscribe, like, and give comments. Okay, we are going to learn about pronoun. Pronoun adalah kata ganti. Nah, ini adalah kata ganti dalam bahasa Inggris. Kata ganti itu tidak hanya ada dua, ada juga selebihnya dari yang kedua ini, tapi untuk next video saya akan menjelaskan. Kali ini saya hanya menjelaskan dua pronoun kata ganti. Yang pertama itu ada dia kata ganti subjek, ya. Subjek ini biasanya diletakkan di awal kalimat. Nah, jadi apa saja subjek dalam bahasa Inggris? Yang pertama itu ada dia I, ya, saya, you, kamu, ataupun kalian. Jadi you ini bisa fungsinya sebagai singular, tunggal, namun artinya adalah kamu. Yang kedua, you ini bisa dia sebagai plural, jamak, yang artinya adalah kalian. Oke, jadi diingat. We artinya kami ataupun kita, they mereka, he dia laki-laki. Nah, dia laki-laki ini bisa sebagai kata ganti untuk father, grandfather, brother, son, dan juga nama cowok seperti Jim, Tom, Andy, dan lain sebagainya. Oke, jadi kita bisa menggunakan he untuk kata gantinya. Next, she. She adalah dia perempuan, ya. She dia perempuan. She ini bisa menggantikan seperti mother, grandmother, daughter, sister, dan untuk nama cewek seperti Annie, Cynthia, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, it. Nah, it ini bisa menggantikan kata benda hidup ataupun benda mati. Nah, benda hidup seperti hewan, ya, animal seperti cat, lion, and then tanaman ataupun buah-buahan. Lalu untuk benda matinya, benda-benda ataupun barang-barang yang ada di rumah kamu sekitar seperti pen, table, bisa menggunakan kata ganti it. Oke, jadi itu untuk penjelasan subjek. Next, penjelasan berikutnya adalah objek. Nah, kata ganti ada dia subjek dan juga tentunya ada dia objek, ya. Ini objek. Tadi diletakkan di awal untuk subjek. Nah, untuk objek itu bisa diletakkan di tengah-tengah, namanya mid, di tengah-tengah, atau di akhir diletakkan. Nah, tadi subjek adalah orang yang pelaku yang melakukan tindakan, ya. Subjek itu adalah pelaku yang melakukan tindakan. Sedangkan objek orang atau pelaku yang kena tindakan dari si subjek. Nah, jadi jika subjeknya I, maka objeknya adalah me, ya. I diletakkan di awal, namun untuk saya di akhir bahasa Inggrisnya adalah me, sayanya. Oke. You diletakkan di awal sebagai subjek, namun untuk objeknya ada tetap you. Nah, begitu juga we diletakkan di awal sebagai subjek, untuk akhirannya diletakkan us. They diletakkan di awal, itu artinya mereka. Ketika kita mengobjekkannya, dia menjadi them, sama juga artinya mereka. He, dia laki-laki, itu untuk subjeknya di awalnya. Ketika dia laki-lakinya berada di belakang atau di tengah, dia berubah menjadi him. She di awal, begitu juga ketika dia diletakkan di akhir atau di tengah-tengah, dia berubah menjadi her, dia perempuan, sama artinya. Oke, it diletakkan di awal kalimat, ketika dia sebagai objek di akhir dan di tengah, dia tetap juga it. Oke, jadi ada 7 subject and object, ya, in English. Ini yang paling penting dalam menyusun kalimat, ya, karena diletakkan di awal ataupun di akhir. Oke, untuk lebih kamu pahami, di sini ada 4 sentences, ada 4 kalimat contoh, ya. Yang pertama, I love you. Ini merupakan kalimat yang sering kita dengar, ya. Saya mencintai kamu atau saya menyayangi kamu. Nah, I diletakkan di awal, berarti sini I posisinya sebagai subjek, orang yang melakukan tindakan. Love adalah kata kerja, verb.
Nah, lalu tidak lagi you. Nah, di sini you ini bukan sebagai subjek karena diletakkan di akhir, maka you di sini adalah sebagai objek. Nah, pas tetap dia sama, subjeknya tetap you, dia pun objeknya tetap you. Oke? Nah, untuk yang nomor 2, contoh yang kedua. You love me, kamu mencintai saya atau kamu menyayangi saya. Nah, untuk kalimat awal itu subjeknya adalah you. Ya, ini you. Love seperti biasa dia adalah verb, kata kerja. Nah, di sini sayanya ini tidak menggunakan I. Kenapa? Karena I sebagai subjek diletakkan di awal. Nah, jadi untuk saya yang di akhir itu harus menggunakan me, ya. Dia sebagai objek. Jadi di sini bedanya, di sini dia I-nya sebagai subjek, saya, ya. Di sini nomor 2 sayanya itu me, ya, sebagai objek. Jadi tidak boleh you love I. You love I. Ini merupakan salah karena ketentuannya dalam bahasa Inggris I ini diletakkan di awal, ya, di awal kalimat. Dia posisinya sebagai subjek. Jadi untuk diletakkannya di akhir gunakanlah yang ini, me, you, us, them, him, her ataupun it. Jadi ini tidak boleh kamu buat you love I, tapi you love me. Oke? Next, number 3. They tell us a nice movie. Mereka menceritakan atau memberitahu saya sebuah film yang enak. Ya, di sini subjeknya adalah they, mereka. Nah, tell adalah kata kerja. Nah, tadi objeknya di akhir. Nah, sekarang objeknya di tengah-tengah kan? Nah, di sini us. Us itu subjek dari siapa? Us, subjek dari we, artinya kami ataupun kita. Berarti mereka memberitahu kita sebuah film yang enak. Nah, jadi as di sini sebagai objek. A nice movie juga objek, tapi objeknya sebagai noun, ya, kata benda. Sedangkan ini objeknya sebagai pronoun, kata ganti. Oke, jadi beda ya. Di sini ada 2 memang objek, namun di sini asnya ini kata ganti, objeknya sebagai kata ganti pronoun, di sini objeknya sebagai kata benda. Oke. Next, number 4. We buy her a box of chocolate. Oke, nah di sini subjeknya adalah we, ya, kami membelinya sekotak coklat, ya. We sebagai subjek, ya, sebagai pelaku, orang yang melakukan tindakan. Apa yang dilakukan mereka, kita membeli, ya. Verb ini sebagai verb. Her. Nah, di sini her di tengah-tengah. Her itu subjek dari siapa? Subjek dari she. Berarti sini kami membelikannya. Yang di sini adalah dia perempuan, ya, dia perempuan. Her. Ini sebagai objek dari she. Oke. Ini objeknya untuk dia kata ganti pronoun. Lalu a box of chocolate, ini dia objeknya untuk kata benda. Oke. Nah, jadi objek bisa diletakkan di akhir, bisa juga diletakkan di tengah-tengah. Nah, jadi tidak boleh kamu menggunakan kami membeli dia. Berarti we buy she, tidak boleh. She selalu diletakkan di awal, ya. Yang di tengah-tengah ataupun itu adalah her. Ya, jadi paham ya sampai sini mengenai kata ganti. Jadi berhati-hati dalam menggunakan kata ganti untuk posisinya. Harus kamu pahami yang mana diletakkan di awal kalimat dan yang mana diletakkan di akhir ataupun tengah-tengah. Oke, ini mengenai kata ganti pronoun dalam bahasa Inggris. Saya harap para learners mengerti mengenai pembelajaran hari ini. Oke, if you have any question, again, you can give a comment. Oke, thank you. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.